Selamat siang Bu, selamat siang teman-teman. Perkenalkan, nama saya Elsa Yohana Bakara dengan nomor induk mahasiswa 12031166 dari kelas D PGSD reguler tahun 2020. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Filsafat Pendidikan dengan 3 pertanyaan berikut dengan penjelasannya. Langsung saja ke pertanyaan yang pertama. Jelaskan pernyataan berikut. Pendidikan berperan penting dalam mewujudkan dan mengembangkan nilai-nilai baru yang diinginkan menuju masyarakat Indonesia baru. Jelaskan sudut pandang Anda tentang kalimat tersebut. Baik, saya akan menjawabnya. Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa pendidikan merupakan daya upaya untuk memajukan tumbuhnya budi pekerti atau kekuatan batin dan karakter. Kita tahu bahwa pendidikan merupakan peran vital dalam membangun dan mengembangkan karakter dan mental seseorang. Melalui pendidikan, diharapkan menjadi transformasi yang mengubah watak dari yang tidak baik menjadi baik, serta dapat menumbuh kembangkan karakter dan mental pribadi seseorang. Dari sana dapat kita tarik kesimpulan bahwa nilai-nilai pendidikan dapat berhasil jika pelaku pendidikan mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Good dan Propi pada tahun 1986 menyebutkan 8 profil guru yang diharapkan siswa, yaitu periang, suka berteman, beremosi matang, jujur dan ikhlas, dapat dipercaya, sehat mental, dapat menyesuaikan diri, yang terakhir merupakan pribadi yang kuat yang memiliki otoritas tapi tidak otoriter. Dari ke-8 profil tadi, jelaskan yang mana 4 sudah kamu miliki dan kenapa kamu sudah merasa memiliki profil tersebut. 4 yang sudah saya miliki, yang pertama itu periang, yang kedua suka berteman, yang ketiga sehat mental, dan yang terakhir dapat menyesuaikan diri. Mengapa saya menyatakan demikian? Karena saya dapat merasakannya. Yang pertama itu saya suka menebarkan senyum. Yang kedua itu dimanapun saya berada, saya mudah untuk berbaur dengan teman-teman saya, dan saya suka untuk mendapatkan teman yang lebih banyak lagi. Yang ketiga itu saya sehat mental dikarenakan saya tidak mengalami gangguan kejiwaan yang berhubungan dengan kegilaan atau depresi. Dan yang terakhir ialah dapat menyesuaikan diri. Saya sangat mudah untuk berbaur dengan lingkungan saya yang baru. Terima kasih. Baiklah, sekarang pertanyaan nomor 3. Cari 2 teori hakikat pembelajaran, kemudian jelaskan. Di sini saya akan menjelaskan dua teori hakikat pembelajaran. Yang pertama itu ada teori humanistik. Menurut teori humanistik, proses belajar harus dimulai dan ditunjukkan untuk kepentingan memanusiakan manusia itu sendiri. Oleh sebab itu, teori belajar humanistik sifatnya lebih abstrak dan lebih mendekati bidang kajian filsafat, teori kepribadian, dan psikoterapi daripada bidang kajian psikologi belajar. Teori humanistik sangat mementingkan isi yang dipelajari daripada proses belajar itu sendiri, serta lebih banyak berbicara tentang konsep-konsep pendidikan untuk membentuk manusia yang dicita-citakan, serta tentang proses belajar dalam bentuk yang paling ideal. Dan yang kedua ada teori kognitivisme. Dalam teori kognitivisme lebih menekankan pada belajar merupakan suatu proses yang terjadi dalam akal pikiran manusia, yang pada dasarnya belajar adalah suatu proses usaha yang melibatkan aktivitas mental yang terjadi dalam diri manusia sebagai akibat dari proses interaksi aktif dengan lingkungan untuk memperoleh suatu perubahan dalam bentuk pengetahuan, pemahaman, dan tingkah laku, keterampilan, dan nilai sikap yang bersifat relatif dan berbekas. Pertanyaan nomor 4. Jelaskan hak dan kewajiban guru sebagai tenaga pendidik dalam lembaga pendidikan formal yang sudah dijamin dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005. Adapun hak dan kewajiban guru, yang pertama itu kewajiban guru. Yang pertama, merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran yang bermutu, serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran. Yang kedua, meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Yang ketiga, bertindak objektif dan tidak diskriminatif atas dasar pertimbangan jenis kelamin, agama, suku, ras, dan kondisi fisik tertentu, atau latar belakang keluarga dan status sosial ekonomi peserta didik dalam pembelajaran. Yang keempat, menunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum, dan kode etik guru, serta nilai agama dan etika. Dan yang terakhir ialah memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa. Adapun hak guru yaitu yang pertama, memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial. Yang kedua, mendapatkan promosi dan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja.
Yang ketiga, memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual. Yang keempat, memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi. Yang kelima, memperoleh dan memanfaatkan sarana dan prasarana pembelajaran untuk menunjang kelancaran tugas keprofesionalan. Yang keenam, memperoleh rasa aman dan jaminan keselamatan dalam melaksanakan tugas. Dan yang terakhir ialah memiliki kebebasan untuk berserikat dalam organisasi profesi.